Hias cempaka kenangan tepian, mekarnya kuntu na idam kumbang, puasku jaga si bunga impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Necis, kembali lagi bersama podcast Necis Talk Juara. Bersama aku, Salsabila Nashwa Effendi Putri, sebagai host yang akan menemani kalian sampai akhir video ini. Nah, teman-teman, pasti nggak asing lagi dong sama yang namanya musik. Musik itu sepertinya sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari naikin mood, bikin semangat, nemenin belajar, dan lain sebagainya, sampai menjadi media untuk unjuk bakat dan prestasi. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan mengulik perjalanan seseorang yang jago dalam bidang bernyanyi. Sekarang aku nggak sendiri nih, aku ditemenin dengan dua narasumber yang keren-keren banget, yaitu Ibu Nonik dan Katiara. Assalamualaikum Ibu Katiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya, aku mau ngucapin terima kasih nih karena udah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Sama-sama. Oke nih Katiara, yang aku tahu Katiara itu emang hobi nyanyi ya? Jadi, sebelum ikut FLS3N ini, emang Katiara tuh udah sering nyanyi di mana-mana dan udah sering ikut perlombaan. Bisa diceritain gak sih Kak, gimana awal mulanya hobi nyanyi dan bisa ikut lomba FLS3N? Apakah ada minat tersendiri? Keinginan orang tua apa memang didorong nih oleh guru khususnya oleh Bu Noni? Oke, mungkin berawal dari minat aku yang sangat kuat dalam bernyanyi. Kebetulan dari kecil aku suka banget sama nyanyi, dan orang tua juga mama tuh penyanyi, jadi itu menginspirasi aku untuk aku juga mau nih bisa nyanyi gitu. Akhirnya minat itu berkembang menjadi hobi. Terus itu karena orang tua aku notice gitu, ini anak suka nyanyi, jadi dibawalah ke ajang kompetisi seperti FLS2N ini. Jadi waktu itu bermula waktu SD juga aku ikut perlombaan yang sama, FLS2N ya, sama itu. Terus di situ aku mulai belajar nih cara berkompetisi atau cara ini gimana nih waktu latihan gimana gitu ya. Iya, benar yang baik gitu. Latihan mental juga sih dulu ya di situ waktu masih kecil ya. Habis itu terus berlanjut ke event-event berikutnya hingga waktu SMP itu aku juga ikut kebetulan. Dan fun fact, karena alhamdulillah aku juga sebagai juara 2 nih di kompetisi FLS2N nyanyi solo ini, dan sertifikatnya itu bisa membuat aku masuk sekolah ini gitu. Jadi kalau donasi kan kejauhan ya, rumah aku udah jauh ya Bu. Jadi Jalur prestasi jalur akademik. ya, betul banget kayak gitu. Terus akhirnya di SMA ini aku melihat ada kakak kelas juga yang sebelumnya ikut FLS3N ini, terus aku terinspirasi, aku juga mau jadi salah satu peserta untuk selanjutnya gitu. Jadi semenjak itu aku menonjolkan diri agar bisa dinotis sama guru gitu, kayak pentas ke panggung-panggung kayak gitu di misalnya event-event sekolah gitu, sama beberapa lomba gitu. Dan akhirnya ternyata aku kepilih seleksi untuk ikut FLS3N tahun 2025 ini ya. Setelah seleksi ternyata aku dipercaya juga menjadi perwakilan, jadi lolos seleksi, jadi akhirnya jadi perwakilan untuk lomba ini gitu deh. Oh gitu, jadi memang dari dulu udah terbiasa ya ketika sekarang dipilih buat lomba, gak terlalu mulai dari nol banget karena udah paham gimana dalam dunia perlombaan itu. Betul sekali.
Nah, menurut Kak Tiara dan Bu Noni sebagai peserta dan pelatih, apa tantangan terbesar saat mempersiapkan lomba ini? Tiara dulu boleh. Tantangan terbesar untuk aku sih waktu tag video, karena kebetulan di tahun ini VLS3 ini itu diadakan secara daring ya Bu. Itu cukup ini sih rumit. Jadi Tiara harus membiasakan lagi nyanyi di depan kamera gitu, yang biasanya FLS2 ini itu ditonton sebelumnya itu secara langsung luring ya itu. Jadi paling itu sih Tantangannya ya. iya tantangannya. Sama satu lagi lagunya itu Tiara merasa kurang cocok gitu sama karakter suara gitu. Iya, menurut Ibu ya, tantangan terberat dalam persiapan lomba ini tentunya jadwal latihan yang memang terbatas ya. Karena untuk tahun ini kebetulan ada aturan yang memang tidak boleh mengajukan dispensasi untuk bimbingan FLS 3N, OSN, dan O2SN dan yang lainnya ya. Dan jadi kita betul-betul memanfaatkan waktu di luar jam KBM gitu ya. Akhirnya pulang sekolah pada saat itu masih pukul 15.15 ya. Nah iya, 15.15 pulang sekolah, kemudian kita persiapan, setelah sholat asar baru kita bisa memulai latihan, dan itu pun mungkin Ibu batasi sampai pukul 4:30 karena menimbang juga jarak ke rumah Tiara yang jauh dari sekolah. Seperti itu mungkin hambatannya ya. Oke, tantangan itu pastinya bukan sebagai hambatan dong, tetapi sebagai proses belajar. Betul sekali. Nah, di setiap perjalanan pasti ada momen tertentu dong. Adakah momen yang sangat berkesan ketika latihan ataupun berkompetisi? Misalnya hal menegangkan, lucu, atau bahkan yang bikin terharu. Gimana tuh? Ada sih waktu tag video mungkin ya Bu. Itu karena akunya ngerasa kurang puas terus. Saat tag pertama kurang puas, pengen tag lagi. Tapi di tag berikutnya, di video yang berikutnya itu ternyata itu juga kurang maksimal. Itu sih, itu menegangkan atau iya betul gitu. Terus karena tidak terbiasa juga gitu ya. Ada yang terharunya juga karena melihat orang-orang sekitar tuh sangat support sama Tiara. Tiara sedih lah di situ, sempet kayak mau nangis juga. Ini gimana, takutnya nggak bisa maksimal kayak gitu. Cuma karena disupport sama orang-orang sekitar akhirnya bisa. Itu aja sih. Wah, pasti momennya selalu diingat dan berkesan banget ya. Betul banget. Untuk Bu Nonik pribadi, gimana prosesnya dalam membimbing Kak Tiara? Apakah ada metode khusus atau justru pendekatan personal? Mungkin Ibu cerita sedikit juga ya proses dalam membimbing Tiara. Jujur Tiara ini tidak dibentuk dari nol itu sama Ibu ya. Bukan Ibu yang membentuk Tiara dari nol. Karena selain dari bakat yang Tiara miliki, juga Tiara ini mempunyai dukungan yang luar biasa dari orang tuanya ya. Kebetulan mamahnya Tiara juga memang kenal dekat dengan Ibu, kita satu profesi ya, sama-sama pekerja seni gitu kan. Nah, yang akhirnya Ibu juga tahu perjuangan orang tua Tiara ya, ketika mendukung Tiara itu seperti apa. Bahkan Tiara juga masuk les vokal saat SMP ya, saat SMP Tiara juga les vokal juga. Nah, pada akhirnya ketika masuk SMA Negeri 1 Cilimus, Ibu tidak terlalu kesulitan ya dalam membimbing dan melatih Tiara, karena pada dasarnya Tiara juga sudah punya pengalaman sebelumnya, kemudian les vokal juga. Akhirnya beberapa teknik vokal Tiara itu sudah paham, seperti yodeling, kemudian apalagi belting, kemudian ya husky, whistle, dan lainnya. Mungkin teknik-teknik dalam bernyanyi Tiara sudah paham seperti itu ya. Dan ya adapun mungkin metode ya tadi, baik metode dalam membimbing. Kalau Ibu pribadi, Ibu punya cara tersendiri ya ketika melatih dan membimbing itu. Ibu selalu rewel dengan istilah vocalizing atau teknik vokal atau olah vokal ya, betul. Olah vokal ini karena menurut Ibu ketika kita bernyanyi tanpa pemanasan, pita suara kita akan kaget, kemudian kita akan mudah capek, dan
suara kita gampang serak. Jadi ibu selalu, iya betul, itu bahaya sekali. Bahkan penyanyi profesional pun seperti Raisa, Desmondika itu sampai sekarang meskipun sudah terkenal, mereka selalu olah vokal terlebih dahulu ya, karena memang olah vokal ini menurut ibu sangat penting ya, agar kita nyaman dalam bernyanyi, kemudian melatih suara tinggi, suara rendah kita, seperti itu. Baik, ternyata Bu Nonik sangat membimbing Kak Tiara untuk perkembangannya ya. Dari sisi Kak Tiara, bagaimana rasanya dibimbing langsung oleh guru yang juga berperan sebagai pelatih? Guru yang juga pelatih, iya, Gimana nih? betul. Aku enjoy, aku seneng banget jujur, karena Bu Nonik ini sangat paham apa yang aku rasakan. Kayak ibu nih, problem aku di sini, terus ibu tuh ngebimbing gitu. Selain dalam melatih juga, ibu tuh sangat humble ya, jadi ya enak diajak ngobrol gitu, jadi nyambung, chemistry kita tuh jadi gampang lah gitu. Padahal kita baru kenal di SMA kan, tapi Bu Nonik ini nggak pernah pilih kasih gitu. Jadi aku seneng, Seru banget pasti ya. ya enjoy banget. Apakah pernah ada perdebatan atau perbedaan pendapat soal latihan dan bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau perdebatan mungkin tidak ada ya, Nggak ada ya, Bu? iya nggak ada. Justru kita itu saling bekerja sama tentunya. Misalkan gini, dalam proses latihan, dalam proses bimbingan itu, misalkan kita menggarap satu buah lagu nih ya. Ada beberapa teknik yang Tiara mungkin ada sedikit kesalahan atau kekeliruan, mungkin di situ ibu koreksi. Kemudian barangkali ada improvisasi yang dirasa, aduh ini kurang cocok nih, barangkali bisa diganti improvisasinya seperti apa. Dan itu juga ibu selalu berkomunikasi dengan Tiara. Ibu bukan tipe yang Tiara kamu harus seperti ini, harus seperti ini, tidak. Jadi di sini ibu selalu memberikan kesempatan untuk Tiara, silahkan Tiara bernyanyi dulu sesuai dengan versi Tiara, karena pada dasarnya setiap manusia itu memiliki timbre atau warna suara yang berbeda ya. Jadi belum tentu sekarang teknik yang digunakan ibu atau misalkan improvisasi yang digunakan ibu cocok untuk Tiara, seperti itu. Jadi di sini tentunya komunikasi ya, kerjasama yang baik. Jadi tidak ada ya perdebatan, sering menyesuaikan saja, seperti itu. Masih dibilang aman berarti ya? Wah, aman sekali. Nggak debat ya, guys. Aman, betul. Apa pelajaran hidup paling penting yang didapat dari pengalaman ikut FLS3N ini? Apa tuh, Bu? Pengalaman berharganya kalau menurut ibu ya, hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses ya. Ketika kita ingin sukses, maka cintailah proses, betul nggak sih? Betul. Karena tidak ada yang instan ya, semuanya butuh proses, butuh perjuangan juga. Itu sih sepertinya ya. Wah, berharga banget pasti ya pengalaman tersebut. Kalau bisa mengulang, apa yang ingin diperbaiki atau dilakukan dengan cara yang berbeda? Tiara aja, gimana? Pastinya aku mau memperbaiki kesalahan-kesalahan misal di performing aku waktu di video. Ya pasti nggak akan pernah ngerasa puas yang namanya manusia ya, Bu ya. Jadi kalau boleh diulang, paling mau memaksimalkan lagi gitu aja sih. Intinya ingin diperbaiki dengan lebih baik berarti ya. Betul. Bagaimana perasaan Kak Tiara dan Bu Nonik ketika pada akhirnya meraih juara 2, dan apa arti pencapaian ini bagi sekolah maupun pribadi? Oke, Tiara dulu aja, silakan. Aku bersyukur karena masih diberi kesempatan di sini ya. Terus aku Iya, ya tentunya mungkin Tiara sangat bersyukur sekali ya, bangga, dan ibu pribadi juga sangat bangga ya terhadap pencapaian yang sudah Tiara raih. Karena selain di ajang FLS3 ini kan banyak sekali event-event yang Tiara ikuti, membawa nama baik sekolah, ya, dan Tiara ini sangat berkontribusi sekali ya, banyak sekali piala-piala yang Tiara sumbang ke sekolah, betul ya, seperti itu kan. Kemudian di sini mungkin apa ya, dari pihak sekolah itu sendiri, tentunya Bapak Kepala Sekolah sangat mengapresiasi sekali ya terhadap prestasi-prestasi yang diraih oleh siswa-siswa SMA Negeri 1 Cilimus. Kemudian banyak sekali komentar-komentar positif juga dari Bapak Ibu guru yang selalu mensupport juga itu. Ya alhamdulillah ya. Wah, keren banget ya teman-teman pencapaian yang didapat ini.
dari Katiara sebagai peserta FLS3N dan Bu Nonik sebagai pelatih, apa pesan untuk adik-adik kelas yang mungkin tahun depan ingin ikut FLS3N atau perlombaan yang serupa? Apa nanti boleh kasih motivasi tuh. Kalau S3N ini benar-benar gak akan ngerugiin kalian. Jadi karena banyak juga kan ininya, bidang-bidangnya, jadi bukan nyanyi doang. Jadi kalian yang punya potensi tunjukin dari sekarang, di planning dari sekarang, jangan malu dan jangan ragu, jangan insecure, karena kita sama-sama belajar ya Bu. Aku seneng banget kalau misalkan ada misalnya penerus buat aku gitu ya. Buat tahun-tahun berikutnya, ayo kita sama-sama bangun prestasi untuk kita dan sekolah kita. Dan mungkin dari Ibu, event FLS3N ini bukan hanya tentang tarik suara saja ya, bukan hanya vokal saja. Bidang musiknya tentunya banyak kan, ada vokal solo, ada instrumen gitar solo juga. Kemudian bidang lainnya ada cipta puisi, baca puisi, cerpen, kemudian ada komik digital, kemudian apalagi sih? Desain poster, kriya, jurnalis, film pendek, tari, dan monolog ya. Nah, jadi bukan hanya di bidang musik saja untuk FLS ini. Silahkan yang barangkali punya minat dan hobi dalam berkesenian tentunya ya. Di sini bukan hanya musik saja, ada seni rupanya ada, seni tarinya ada, dan teaternya juga ada. Jadi jangan takut untuk mencoba ya. Semangat untuk adik-adik yang ingin ikut, boleh, nanti juga pasti ada seleksi juga gitu ya. Semangat. Jangan jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Betul ya. Nah, keren banget nih, pesannya sederhana tapi jadi bekal berharga untuk adik kelas berikutnya. Wah, seru banget ya obrolan kita kali ini. Nah, jadi teman-teman, dari cerita Bu Nonik dan Katiara, kita belajar bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Dan juga prestasi tidak akan datang begitu aja, tetapi perlu usaha, kerjasama, dan semangat pantang menyerah. Oke, Ibu dan Katiara mungkin bisa nih sedikit memberitahu suara emas Ibu dan Katiara ke teman-teman semua, biar teman-teman pada tahu nih suara emas Ibu dan Katiara. Oke, apa ya? Sedikit aja mungkin ya, kita duet aja ya. Boleh Ibu ngintip dulu? Ya. Ngintip lirik aja dulu ya. Oke. Boleh? Kita boleh dari sini aja ya. Memendam unggas dia di hutan, jalan yang tinggal, jalan balikku, tilapku emas, jalannya intan, membantal lengan tidurku. Hias cempaka kenangan tepian, mekarnya kuntu na idam kumbang, puasku jaga si bunga impian, gugurnya sebelum berkembang. Hendak ku rasa puncaknya gunung hendak ditawan, tidak ku daya, tingginya tidak terlawan. Wah, keren dan bagus banget ya guys suaranya. Semoga kisah inspiratif ini bisa menjadikan motivasi bagi teman-teman semua, khususnya adik-adik yang ingin ikut lomba FLS3N atau ajang serupa di tahun-tahun berikutnya. Ingat, jangan takut untuk mencoba, karena setiap proses pasti akan membuatkan pengalaman yang sangat berharga. Terima kasih Ibu dan Katiara sudah berbagi cerita pada hari ini. Sama-sama. Dan tentunya terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah setia nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.